Segitu kamu kayak amburadul. Seorang perwira Kopassus yang ternyata dulunya preman terminal. Masa lalu seseorang yang buruk ternyata tidak membuat masa depannya senada juga. Menjadi anggota TNI tentunya bukan hal yang mudah, mesti punya mental baja, fisik yang kuat dan tangguh, serta perilaku baik agar bisa bertahan di sana. Bayangkan saja, ada tato di tubuh saja bisa-bisa nama kita dicoret dari daftar pelamar. Intinya, semua aspek harus baik kalau mau masuk TNI. Namun ada loh anggota TNI yang berlatar belakang tidak biasa. Bagaimana tidak, mantan preman ternyata bisa mendapatkan jabatan yang tinggi di satuan ini. Lalu siapakah sosok tersebut dan kenapa bisa jadi anggota TNI? Untung Pranoto, si preman terminal. Jika menilik nama Untung Pranoto sekarang, mungkin yang terlintas di benak kita sekarang adalah salah satu letnan TNI yang disegani. Akan tetapi bila kita menengok ke belakang, ternyata ada kisah tidak biasa di baliknya. Ya, bukan berlatar belakang keluarga TNI ataupun orang pada umumnya. Ia rupanya memiliki masa lalu sebagai mantan preman. Terminal jadi tongkrongannya sehari-hari, lengkap dengan rambut gondrong dan penampilan yang gahar. Dulu banyak orang yang takut dengan Untung Pranoto kalau dirinya lewat. Yang jelas sosok Untung Pranoto yang dulu sangat jauh sekali dari image seorang TNI yang berjiwa patriot. Semakin lama menjalani hidup sebagai preman rupanya membuat Untung bosan, apalagi kerjaannya dulu hanya nongkrong di terminal tidak menghasilkan apa-apa. Hingga tiba di suatu saat keinginan dirinya untuk segera meninggalkan gaya hidupnya itu. Yang ada di benaknya, kalau dia tidak menjadi tentara maka dirinya tak lebih hanyalah seorang bajingan. Sehingga ia memutuskan mengubah nasibnya menjadi abdi negara. Untung Pranoto pun mencoba mendaftarkan diri menjadi anggota TNI. 2 kali mendaftar jadi anggota TNI, lamaran Untung Pranoto selalu ditolak. Hal ini dikarenakan penampilan yang gondrong dan kaos lusuh selalu membuatnya dipandang sebelah mata. Ia dianggap tidak rapi dan kurang meyakinkan bila menjadi seorang anggota TNI. Tentu saja Untung Pranoto kembali ditolak saat melamar jadi TNI. Menolak gentar, Untung Pranoto kembali mendaftar jadi anggota TNI untuk ketiga kalinya. Pada kali ketiga ini, Untung Pranoto rela membabat habis rambut gondrongnya dan menanggalkan semua atribut preman terminalnya. Kalau saya tidak jadi tentara, saya akan jadi bajingan, batin Untung Pranoto. Bahkan sebelum berangkat mendaftar, Untung terlebih dahulu meminta restu dari ibu dan keluarganya. Dan benar saja, Untung Pranoto akhirnya diterima sebagai anggota TNI Angkatan Darat dan berpangkat Prada. Selama menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, Untung Pranoto adalah salah satu anggota yang loyal dan selalu antusias dalam mengerjakan tugasnya. Ia juga dikenal sebagai prajurit yang ulet dan tekun. Awal masuk juga perjuangannya luar biasa, lantaran ijazahnya hanya SD dan SMP. Tentunya jabatan yang tidak terlalu tinggi yang didapatkannya. Namun meskipun begitu, Untung merasa bangga dengan apa yang dilakukannya karena telah keluar dari lingkaran masa lalunya. Pun demikian, gaji awal yang didapatkan tidak terlalu banyak, hanya Rp75.000. Lantaran masalah finansial ini akhirnya yang membuat dirinya tidak jadi menikahi gadis pujaannya. Namun demikian, hal ini jadi pengalaman yang tidak dilupakan oleh dirinya. Atas kegigihannya di TNI, Untung pun diangkat menjadi anggota Kopassus. Ya, satuan khusus tentara yang sudah sering kita dengar dengan prestasinya. Perlu diketahui tahapan jadi anggota Kopassus bagi warga negara Republik Indonesia yang ingin menjadi prajurit Kopassus, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Diawali dengan pendidikan pembentukan sesuai tingkatan, seperti lulus Sacata, sekolah calon tamtama, Secaba, sekolah calon bintara, Sepapeka, sekolah pembentukan prajurit karir, dan akademi militer. Dilanjutkan ke tahap pendidikan kecabangan, pendidikan para dasar, latihan komando selama 7 bulan yang berakhir dengan pembaretan di Nusa Kambangan. Setelah di satuan akan ditambahkan dengan materi spesialisasi dasar,
Bagi yang melewati pintu masuk dari SEPA PK dan Akademi Militer, pendidikan para dan komando baru dilakukan setelah dilantik sebagai perwira. Dari semua tahapan pendidikan di atas, materi komando diakui paling berat. Waktu pendidikan ditetapkan selama 20 minggu. Periode pelatihan dibagi atas latihan dasar komando 10 minggu, gunung dan hutan 6 minggu, dan pendaratan laut 4 minggu. Siswa komando menerima 63 materi pelajaran seperti teknik tempur, baca peta, pionir, patrioli, survival, naik gunung serta pendaratan dengan kapal motor dan pendaratan amfibi. Pada masa setelah itu, waktu pendidikan mengalami peningkatan menjadi 22 minggu. Bahkan pernah mencapai 28 minggu dan kursus untuk mempertajam kemampuan. Mulai dari pendidikan Sandi Yuda, kursus pelatih komando, kursus pelatih Sandi Yuda, kursus pelatih para, kursus pelatih free fall, kursus jam master dan kursus pandu udara atau pathfinder. Setelah semua dijalankan, pendidikan komando diakhiri di Nusa Kambangan dengan pembaretan. Usai mendapatkan pekerjaan tetap sebagai Kopassus, Untung lalu melamar kekasih pujaan hatinya. Namun lamaran Untung tak diterima karena calon mertuanya menginginkan mahar yang jumlahnya cukup. Untung Pranoto muda begitu kaget dan shock mendengar mahar yang diajukan calon mertuanya. Tak ingin lama tenggelam dalam kekecewaan, Untung Pranoto muda lebih memilih untuk fokus mengabdi di Kopassus. Tak sampai di situ rupanya, ia sudah beberapa kali naik pangkat karena prestasi-prestasi yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, sudah 17 kali Untung naik jabatan yang membuat namanya jadi sangat disegani. Karir tertingginya adalah perwira letkol, di mana tugas Untung untuk mendisiplinkan para tentara yang tidak taat dengan peraturan. Jika ditanya, mungkin ia dulu tidak membayangkan bisa ada di posisi seperti itu. Namun dengan usaha dan niat kerasnya, semuanya jadi terasa mungkin dan dapat diwujudkan. Memiliki masa lalu yang lumayan buruk bukan berarti akan mempunyai masa depan yang hancur juga. Buktinya letkol Untung telah berjuang mengubah nasibnya menjadi seorang yang lebih baik. Hal inilah yang harus kita pelajari dari sosok Untung Pranoto agar selalu semangat dalam menjalani hidup.